Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zania Rufar, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang bahan pengawet makanan. Sesi yang akan kita lewati untuk malam hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan berlanjut pada sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Saya akan mempersilahkan teman saya untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Sekali lagi saya persilahkan kepada teman saya yang akan memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Vivin dengan NIM A1G1201168. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Adapun materi kami yang pertama yaitu tentang latar belakang. Latar belakang dari bahan pengawet ini adalah bahan pengawet makanan merupakan salah satu zat aditif atau bahan tambahan pangan yang bermanfaat untuk mencegah makanan tidak cepat rusak. Bahan pengawet ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba. Pengertian ini diambil dari salah satu jurnal yang dituliskan oleh Ratnani 2019. Adapun tujuan analisis dari materi ini yaitu dapat mengetahui bahan pengawet pada makanan, yaitu memahami jenis-jenis pengawet kimia dan alami beserta dampaknya. Nah, adapun pembahasan kami yang pertama itu mengidentifikasi berbagai informasi atau kata kunci. Informasi atau kata kunci di sini yaitu bahan pengawet makanan dan pengawet kimia. Adapun mengaitkan informasi sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut, yaitu pengelolaan dan pengawet bahan makanan memiliki interrelasi terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Maka tidak mengherankan jika semua negara, baik negara maju maupun berkembang, selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Salah satunya dengan melakukan berbagai cara pengolahan
dan pengawetan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang dikonsumsi. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh teman saya kepada teman saya. Saya persilakan. Sekali lagi saya serahkan kepada teman saya akan memaparkan materi kedua. Saya persilakan kepada Saudari Tezar. Baiklah, langsung saja saya selaku kelompok 3 akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Vivin, yaitu poin 3, yaitu menganalisis penyebab masalah dari kasus ini. Permasalahan mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat seringkali disebabkan oleh budaya pengolahan yang kurang berorientasi pada tahap nilai gizi serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan ekonomi, sehingga masalah pemenuhan dan pengolahan bahan pangan terabaikan. Industri makanan sebagai pelaku juga penyedia produk seringkali melakukan tindakan tidak terpuji dan hanya berorientasi pada profit oriented dalam menyediakan berbagai produk pasar, sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam makanan untuk di masyarakat. Yang poin keempat yaitu mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Poin-poinnya di sini yaitu dengan menggunakan bahan pengawet alami agar aman bagi kesehatan, mengurangi dendeng dan lainnya. 3 yaitu membatasi mengonsumsi produk suplemen. Keempat yaitu mengurangi makanan siap saji dan makanan siap saji yang dibekukan, lalu meneliti label setiap kemasan makanan dan minuman yang mengandung pengawet sodium benzoat dan menghindari makanan yang berwarna mencolok. Poin kelima yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Untuk kekuatannya, pengawet buatan ini dapat dikatakan bertindak sebagai antioksidan yang membuat makanan lebih asam dan mengurangi tingkat kelembapan makanan serta memperluas proses pemasakan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu bahan pengawet tertentu termasuk sulfit dan natrium benzoat dapat dikatakan menyebabkan reaksi sulfit yang bisa membantu membatasi pertumbuhan bakteri dalam anggur dan perubahan warna pada buah kering ini yang dimana di sisi lain dapat menyebabkan reaksi alergi yang berpotensi mematikan pada orang yang sensitif. Mungkin itulah bawaan materi dari saya. Lanjutkan, saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menyerahkan lagi materi ketiga yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan moderator.
Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, itu di mana memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif. Alternatif yang dianggap paling efektif selain pengawet makanan buatan yang umumnya terdapat dalam makanan kemasan, terdapat pengawet makanan alami yang lebih sehat. Contohnya seperti yang pertama ada garam, gula, cuka, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian yang kurang mengerti atas pemaparan materi kelompok kami, saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Saya persilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada teman kelompok lainnya yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Oke, saya persilakan kepada Saudara Salvin. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan terhadap kelompok penampil. Adapun pertanyaan saya yaitu mengapa pada saat pengawetan makanan bisa menghambat pada pertumbuhan mikroba? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya membuka lagi sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Saya persilakan kepada Saudari Junita ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa dampak negatif dari pengawet makanan? Dan jelaskan cara mencegahnya disertai dengan contoh bahan pengawet yang tidak dapat dikonsumsi karena menggunakan bahan kimia. Itulah pertanyaan dari saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, saya persilakan. Bertanya moderator. Saya persilakan kepada Sela Wulandari. Di materinya tadi sudah dijelaskan bahan pengawet makanan yang aman bagi tubuh itu ada garam, gula, bawang putih, dan sebagainya. Dan pertanyaan saya di sini, bahan pengawet kimia makanan itu apa-apa saja yang sering digunakan oleh para pedagang dan bagaimana ciri-cirinya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dibelakang kepada kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan lagi pertanyaan kepada kelompok kami, saya persilakan. Mungkin itu saja pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Salvin. Adapun pertanyaannya yaitu mengapa pada saat pengawetan makanan bisa menghambat pertumbuhan mikroba? Oke, proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut dalam bahan pangan. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam bahan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat laju reaksi kimia pada enzimatis. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Mungkin tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, saya kembalikan kepada penanya apakah jawaban yang telah saya berikan tadi dapat diterima atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jelas dan saya terima. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Yunita akan dijawab oleh teman saya. Kepada Saudara Tejar, saya persilakan. Baiklah, terkait pertanyaan Yunita yaitu apa dampak negatif pengawet makanan dan jelaskan cara mencegahnya disertai dengan contoh bahan pengawet yang tidak dapat dikonsumsi karena menggunakan bahan kimia. Tentunya di sini dapat diketahui dampak negatif dari pengawet ialah dapat mengganggu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti susah nafas, gangguan tenggorokan dan syarat hingga kanker pada anggota tubuh manusia. Cara pencegahannya di sini yaitu dengan menghindari penggunaan pengawet berlebihan dan bahan ilegal seperti formalin dan boraks. Dan juga banyak pengawet yang memakan makanan segar tanpa adanya pengawet. Serta contoh dari bahan pengawet yang tidak dapat dikonsumsi karena menggunakan bahan kimia di sini dapat yaitu contohnya asam benzoat untuk pengawet bakso, sulfur dioksida untuk pengawet buah dan sodium nitrat untuk pengawet daging. Mungkin itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah jawaban dari teman saya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Mungkin tidak ada, selanjutnya saya akan kembalikan saja kepada penanya, apakah jawaban dari teman saya bisa diterima atau tidak.
Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir akan dijawab oleh teman saya kepada Saudari Vivin. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Stella Wulandari. Adapun pertanyaan tadi yaitu di materinya tadi sudah dijelaskan bahan pengawet makanan yang aman bagi tubuh itu ada garam, gula, bawang putih, dan sebagainya. Pertanyaannya, bahan pengawet kimia makanan itu apa saja yang sering digunakan oleh para pedagang dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang sering dipakai oleh pedagang itu seperti formalin. Nah, bahan pengawet ini ciri-cirinya dia apabila kita menaruhnya di dalam makanan, makanan itu akan terasa keras atau teksturnya itu lebih keras, dan apabila kita makan digigit itu kayak karet. Kayak di makanan yang seperti ikan asap itu ciri-cirinya kayak yang saya sudah jelaskan tadi, dia teksturnya lebih keras. Nah, yang kedua bahan pengawet kimia yaitu Rominbi. Rominbi ini yaitu pewarna sintetis yang sering digunakan oleh pedagang, dan ciri-cirinya itu pada makanan itu warnanya sangat mencolok dan terdapat pengumpalan warna. Apabila kita makan, tenggorokan kita itu terasa gatal. Ada juga yang namanya sodium benzoat. Di sini bahan pengawet ini banyak terdapat pada makanan dan minuman. Dan yang ada juga yang namanya sodium nitrat. Ini bahan pengawet yang digunakan dalam jenis makanan yang berbahan daging. Nah, seperti sosis, dendeng, dan lainnya. Ada juga namanya TBHQ. Di sini banyak digunakan juga sebagai mie instan dan makanan-makanan ringan lainnya. Dan yang terakhir itu ada sodium dioksida. Ini juga kita sering jumpai pada produk suplemen. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada forum apabila ingin ada menambahkan jawaban. Saya persilakan. Mungkin dari teman-teman sekalian tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada kelompok penanya, apakah jawaban dari teman saya bisa diterima atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Saya terima jawabannya. Oke, itulah tadi pemaparan dan diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.